Dan pedagang pasar Simpang Sangki, kami himbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Semua pengunjung dan pedagang pasar Sangki wajib menggunakan masker, hindari kerumunan atau jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. Selama masa pandemi, kasus stunting meningkat dari 84 orang balita tahun 2019 menjadi 125 balita pada Juni 2021. Pandemi COVID-19 menjadi faktor penghambat keberhasilan penurunan angka stunting. Pemerintah melakukan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat yang berdampak besar terhadap sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Stunting tak hanya pendek, namun juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, serta memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasa. Wilayah kerja Puskesmas Kertapati berada di pinggiran sungai, di mana masih banyak keluarga yang memanfaatkan air sungai untuk aktivitas mandi, cuci, dan jamban, sehingga rentan terkena penyakit infeksi. Sebesar 68% keluarga di wilayah Puskesmas Kertapati tergolong miskin, dengan tingkat pendidikan yang rendah, di mana ada 54% penduduk tidak tamat SMA. Semua permasalahan tersebut menjadi latar belakang dibuatnya inovasi Kombring, Kelompok Edukasi dan Intervensi Balita Stunting. Kita hari ini Posyandu ada pembagian obat cacing sama taburia. Aku jelasin cara minum. Kombring merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh lintas program dan lintas sektor, mulai dari pelacakan hingga penanganan kasus untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kertapati. Semakin banyak balita yang ditimbang, maka semakin banyak kasus bisa ditemukan dan bisa segera ditangani. Jumlah balita yang ditimbang berkurang sejak masa pandemi, dari 85% pada Februari 2020, yaitu bulan terakhir Posyandu dibuka sebelum pandemi, menjadi hanya 11% pada Oktober 2020, bulan pertama Posyandu buka di masa pandemi. Perlu usaha untuk meningkatkan kembali jumlah balita yang ditimbang dengan meyakinkan ibu balita bahwa Posyandu di era pandemi tetap aman dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada kegiatan kampanye stunting di Puskesmas Kertapati, semua permasalahan yang menjadi penyebab stunting sudah disampaikan. Lintas sektor bermusyawarah untuk mencari solusinya. Yang pertama, perbaikan sanitasi masyarakat berupa pemasangan sarana air bersih subsidi, pembangunan jamban umum, dan pembangunan tempat pengolahan limbah rumah tangga. Kemudian meningkatkan pengetahuan kader dan ibu PKK melalui pelatihan pemberian makan bayi dan anak, serta sepakat untuk bekerja sama mengadakan kegiatan pos gizi mini untuk balita stunting. Kentang, tahu, daun sop, bumbu dapur, dan daun bawang. Kalau untuk dadar burung biasanya ini karena sudah jadi. Pos gizi mini adalah praktek pemberian makan pada balita stunting selama 12 hari. Ibu PKK menyusun menu dan mengajarkan cara memasak yang baik kepada ibu balita. Kegiatan ini didukung oleh dana CSR beberapa perusahaan. Alhamdulillah 12 hari ini lah galak makan nasi. Nah galak Iya. Nyok dewek ya mamam ya. Besok kita timbang nak ya beratnya ya. Di sela-sela kegiatan dilakukan sesi tanya jawab untuk menggali permasalahan pola makan masing-masing anak agar berat badan dan tinggi badannya bisa bertambah.